Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua konsep saya sudah terbukti kebenarannya. Satu, hujan harus disimpan. Yang kedua, operasional bendungan di musim hujan. Selama 12 tahun memberi masukan ke pemerintah dengan membuat video YouTube sebanyak 941 video. Alhamdulillahirabbil alamin, pemerintah sudah sesuai konsep saya melalui Dirjen Sumber Daya Air tahun 2021 Bapak Jarod Widyoko dan Dirjen Sumber Daya Air 2024 Bapak Bob Atur Lembogia. Konsep beliau berdasarkan teori filosofi ilmu hidrologi, sedangkan kalau konsep saya berdasarkan Al-Quran dan filosofi ilmu hidrologi dikorelasikan sama-sama benar, cocok, sesuai peristiwa alamnya. Firmannya sama dengan peristiwa alamnya. Peristiwa alamnya itu filosofi ilmu hidrologi, firmannya yaitu berdasarkan Al-Quran. Prinsipnya sama, hujan harus disimpan. Video hari ini khusus untuk individu-individu masyarakat Indonesia. Insya Allah bisa dipahami secara mudah. Judulnya sesuai hadis Nabi, memperolok-olok harta Allah, menggunakannya dengan cara yang tidak benar, artinya salah, bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3118. Nah, kondisi sekarang itu seperti ini. Jadi dari rumah kalau sedang turun hujan itu dibuang. Nah, ini bisa kita saksikan, kita lihat seluruh rumah di Indonesia seperti ini, hujan dibuang. Dan ini di dunia juga seperti ini. Dan ini udah berlangsung 1447 Hijriah. Karena petunjuk Allah diturunkan sejak 1447 Hijriah. Kemudian di jalanan juga seperti itu. Hujan, selama turun hujan, hujan dibuang. Di hutan juga itu tempat hujan, hutannya ditebang. Kemudian di bendungan, pada musim hujan bendungan penuh, akhirnya hujan juga terbuang. Ini berdampak banjir kemarin kejadiannya 1 Maret 2022, Bendungan Sindanghelak. Nah, ini saya sebagai saksi ahli hidrologi, proses kasasi di Mahkamah Agung ini dipersalahkan operasi seperti itu. Ini hasil dari melihat di YouTube, di internet Republika, air hujan. Mari kita rayakan turunnya air hujan dengan bersyukur kepada Allah. Kita sedang memasuki musim hujan, tak ada yang salah dengan air hujan yang turun membasahi bumi. Jika kemudian terjadi banjir, jangan salahkan air hujan, tetapi salahkan dirimu sendiri, wahai manusia. Allah berfirman, kami turunkan dari awan ma'an mubarakan, hujan yang membawa keberkahan dan manfaat, lalu dengannya kami tumbuhkan kebun-kebun
dengan pohon-pohon yang banyak dan tanaman yang bijinya dipanen. Al-Quran surat Kaf ayat 9. Artinya ayat tersebut menjelaskan bahwa air hujan sangat banyak membawa manfaat dan keberkahan. Salah satu keberkahan hujan adalah status kehalalannya. Menurut Imam Al-Ghazali W505 Hijriah atau 1111 Masehi, tidak ada rezeki atau harta yang paling halal di muka bumi ini selain air hujan yang turun langsung ke mulut kita. Oleh karena itu, mari kita rayakan turunnya air hujan dengan bersyukur kepada Allah. Nah, arti bersyukur di sini, kalau sedang turun hujan harus kita syukurin, jangan kita buang. Membuang hujan itu mengingkari. Jadi hujan harus disyukuri dengan memanen atau menyimpan hujan. Ini hadis Nabi dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa inna rijalan yatakhawwaduna fi malillah bighairi haqqin lahum an-nar yawm al-qiyamah." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperolok-olok harta Allah, menggunakannya dengan cara yang tidak benar, tidak benar artinya salah, bagi mereka adalah neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 3118. Nah, itulah saya akan menjelaskan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini adalah petunjuk Allah mengenai mengelola turunnya hujan, petunjuk bagi manusia. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu mengalir di lembah-lembah sesuai ukurannya. Arus air membawa buih yang mengambang. Arus air, nah ini ada arus airnya, ini arus air. Kemudian ini buihnya. Ini peristiwa alamnya. Jadi firman-Nya pasti cocok dengan peristiwa alamnya. Nah, ini jadi cocok nih firman-Nya mengatakan tadi yang saya bacakan. Ini kejadian alamnya seperti ini. Ada arus, ada buih. Kemudian Allah membuat perumpamaan tentang hak dan batil melalui buih. Nah, jadi yang batil itu diperumpamakan sama Allah itu seperti buih. Dan yang bermanfaat bagi manusia, nah, itu yang hak. Ini petunjuk bagi manusia. Kemudian penjelasan yang nyata dari surat Ar-Ra'd tersebut, buih akan hilang, tidak berguna atau sia-sia, itu adalah batil. Nah, ini buih, ini hilang, akan tertiup angin, ini batil. Jadi kalau turun hujan, ada yang hilang, kalau kita kelola itu hujan, itu batil. Jadi arus, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di bumi, menetap di dalam bumi. Nah, ini seperti ini. Ini penjelasannya. Jadi antara yang hak dengan yang batil. Kalau batil itu diperumpamakan buih akan hilang. Ini yang hak. Kemudian ini pembedanya antara hak dan yang batil. Arus air, buih akan hilang, tidak berguna. Nah, ini buihnya seperti itu, batil.
sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di dalam bumi. Nah, ini pembeda antara yang hak dan yang batil. Ini yang batil dulu, terus kemudian yang hak. Nah, ini peristiwa alamnya ini seperti ini, drainase konvensional membuang hujan, ini hilang. Ini buah juga akan hilang. Nah, ini persamaannya sama-sama hilang. Tapi kita mengelolanya dibuang. Ini Permen PU nomor 12 tahun 2014. Ini hilang, kalau dibuang seperti ini hilang. Jadi seperti buih, maknanya sama. Ini salah, batil. Yang benar menetap di dalam bumi. Kalau ada turun hujan, menetap di dalam bumi, yaitu yang meresap, menetap di dalam bumi. Itu sudah jelas firmannya, tadi hadisnya juga membuang hujan itu salah, ini juga terbukti salah. Tadi tidak benar kan kalau di hadis yang saya sampaikan di depan. Nah, sekarang itu seperti ini kenyataannya sampai saat ini di 2024, membuang hujan. Tadi sudah saya jelaskan, ini semua di dunia selama 1447 seperti ini dibuang. Nah, sekarang kalau kita sudah mengerti bahwa membuang hujan itu batil, nanti akhirnya kita akan masuk neraka. Itu hadis Nabi. Hadis Nabi berarti firman Allah juga, jadi artinya kalam Allah juga, informasinya dari Allah juga kalau Nabi yang membuat sabdanya atau menjelaskannya. Jadi hujan ini harus diresapkan, ini yang benar. Kemudian di jalan juga sama, tadi dibuang kan, diselokan, di drainase, kemudian ke sungai. Nah, sekarang dirubah menjadi zero delta G, drainase ramah lingkungan. Nah, ini tadi dibakar, ditebang, itu salah karena hujan terbuang. Sekarang pemulihan das. Nah, di bendungan tadi dibuang, nah sekarang disimpan seperti ini. Operasi bendungan di musim hujan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.